Halo semua, selamat datang kembali. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan komik yaitu Dark Knight Rising: The White Hunt yang ditulis oleh Scott Snyder dan artisnya yaitu Howard Porter dan diproduksi pada tahun 2018 oleh DC Comics. Yang mana video ini akan menceritakan kisah dari Cyborg, The Flash, dan Raven yang pada cerita sebelumnya mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menghentikan invasi dari Barbatos dan para Dark Knights. Lalu seperti apakah kisah perjalanan mereka? Oke, kalau begitu langsung saja mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dari detektif Jim yang saat itu sedang mempelajari peta dari multiverse sekaligus suatu tangga nada dari suatu musik. Hingga akhirnya ia terganggu oleh bagian frasa yang tak bisa ia ingat dan menjadikannya kembali mengingat akan kenangan masa lalunya. Dan inilah kisahnya, yaitu saat ia masih menjadi Bobo sebagai simpanse sirkus. Yang mana saat itu ia bahkan tak bisa mengingat bagaimana cara bermain musik dengan benar, dan setiap kali ia gagal, maka ia akan mendapatkan pukulan dari orang-orang di sana. Lalu, ia juga mengingat akan sosok Fred sebagai satu-satunya orang yang berlaku baik kepadanya. Hingga suatu saat, Fred pun harus terbunuh oleh mereka. Meski begitu, di akhir hidupnya, ia berhasil membuka dan membebaskan Bobo dari kurungannya. Dimana dengan begitu, Bobo akhirnya berhasil kabur dari tempat sirkus itu dan membawanya hingga menuju ke Fountain of Youth, dimana ia akhirnya mendapatkan kecerdasan atau intelijensi dan kemampuan detektif yang hebat. Dengan kasus pertama yang ia pecahkan adalah menemukan tersangka yang telah membunuh Fred di saat yang lalu. Dan tentu saja, ia berhasil melakukannya hingga para pelaku tersebut berhasil ditangkap. Hingga pada akhirnya Bobo, ia pun mulai memahami jika setiap keburukan di dunia ini berasal dari kurangnya imajinasi. Sementara itu, Barbatos masih memainkan anti music di Gotham City dengan para bawahannya yaitu Dark Knights yang saat itu juga mendengarkannya. Selanjutnya beralih ke Pulau Black Hawk dengan detektif Jim yang sedang diburu waktu untuk menemukan suatu frekuensi dengan menggunakan energi milik Red Tornado dan para Metalman. Hingga muncullah Dr. William Magnus dilanjut dengan Thomas Oscar Morrow untuk menanyakan hasilnya. Dan detektif Jim menjelaskan jika ia berhasil menemukan frekuensi tersebut yang mana itu malah mengganggu kemampuan intelijensi dan memorinya, sekaligus The Challengers of the Unknown yang telah menggunakan kekuatan Red Tornado untuk mengarahkan mereka menuju House of Heroes, dimana dengan menggunakan tubuhnya dan para Metalman untuk membuka komunikasi menuju Ultimate Tool. Kemudian Morrow mengajak Will untuk membicarakan permasalahan itu, yaitu dari efek yang diterima detektif Jim, lalu keanehan dengan menaiknya temperatur hingga 106 derajat, yang mana semua itu telah melawan hukum fisika. Dan dengan begitu berkumpullah para ilmuwan di sana untuk membicarakan kejadian tersebut, yaitu diantaranya Dr. Magnus, Morrow, Thaddeus Sivana, Veronica Cale, Prof. Ivo, dan Egg Fu. Yang mana pembicaraan mereka sampailah pada pertanyaan apakah mereka ingin menjadi pahlawan atau penjahat. Sementara itu, detektif Jim mendapatkan sinyal dari Ultimate Tool dan mencoba memberitahu mereka untuk menemukan House of Heroes. Lalu inilah mereka, yaitu The Flash, Raven, dan Cyborg
yang kini sedang berada di kapal Ultima Thule, yaitu sebuah kapal yang dapat menjelajahi multiverse. Yang tepatnya saat ini, mereka berada di lokasi yang bernama The Multiversal Bleed. Yang terlihat, The Flash sedang berusaha mengirimkan sinyal SOS kepada House of Heroes jika semuanya akan hancur. Hingga The Flash akhirnya mendatangi Cyborg yang saat itu sedang disibukkan untuk mengatasi Mother Box yang terhubung dengan kapal tersebut. Lalu The Flash juga mendatangi Raven, di mana ia juga sedang kesulitan untuk mengontrol vessel living music yang dapat digunakan untuk melompati dimensi. Lalu The Flash mengatakan jika tujuan mereka kini ada di depan mereka, dan Raven hanya perlu mendapatkan frekuensi musik yang tepat. Meskipun begitu, Raven tak bisa menemukan lokasi itu dan malah membuat kapal mereka kembali menuju Superjudge alias Uwatan, yaitu The Last of Monitors. Lalu masalah mereka juga tak sampai di situ, karena Raven juga merasakan adanya Wild Hunt yang mengejar mereka, yaitu kapal yang berisi para Dark Knights. Dan benar saja, The Batman Who Laughs mengejek mereka, yaitu para hero, jika aksi mereka tak akan semudah itu untuk menuju House of Heroes. Lalu The Merciless, ia pun memaksa power core dari kapal mereka untuk menambah kecepatannya. Di sisi lain, The Murder Machine, ia juga sedang mengawasi Cyborg di kapalnya, di mana Cyborg saat itu sudah mengetahui jika kapal yang dinaiki oleh para Dark Knights ditenagai oleh Baby Universe, yaitu suatu teknologi milik The Monitor. Kemudian di saat kedua kapal itu keluar dari The Bleed, Cyborg berencana untuk menghentikan kapalnya dan meminta The Flash untuk menyusup ke kapal para Dark Knights untuk melepaskan Baby Universe dari kapal Dark Knights, yang mana hal itu akan melepaskan energi positif untuk membantu menstabilkan multiverse. Lalu dimulailah rencana tersebut, yaitu saat The Batman Who Laughs membuka portal menuju Ultima Thule dan memerintahkan para Dark Knights untuk menyerbu mereka. Hingga akhirnya terjadi pertarungan di sana, yaitu Raven yang melawan Dawnbreaker dan The Throne, lalu Cyborg yang harus menghadapi Batman The Murder Machine. Kemudian beralih kepada The Flash yang telah berhasil menyusup dan menuju ke lokasi Baby Universe berada, di mana di sana ia harus berhadapan dengan The Merciless, yang mana saat itu The Flash akhirnya berhasil membebaskan Baby Universe tepat sebelum kemunculan The Red Death, yang mana hal itu menyebabkan terjadinya suatu ledakan energi positif di sana. Dan yang paling mengejutkan adalah ledakan itu telah menghancurkan diri Bruce dan mengembalikan diri Barry Allen di tubuh Batman The Red Death. Hingga saat itu juga mengubah armornya menjadi tanpa keemasan. Lalu sosok Barry itu pun akhirnya juga membantu The Flash untuk mengalahkan Batman The Merciless. Dan setelahnya The Flash mengajak sosok Barry Allen itu untuk ikut kembali ke Ultima Thule, tetapi sosok Barry itu mengatakan jika ia tak bisa ikut dengannya dan akan menjaga Baby Universe ini hingga cukup besar, hingga para Dark Knights tak bisa mengontrolnya dan meracuninya dengan kegelapan. Kemudian kembali ke Ultima Thule. Di sana The Murder Machine mulai merasakan akan hilangnya kekuatan dari kapal mereka dan meminta para Dark Knights untuk segera kembali. Kemudian Cyborg dan Raven lalu menyadari jika kini mereka sudah tidak bisa mengontrol Ultima Thule atas kerusakan pada mesin kapalnya. Kembali ke kapal Dark Knights, The Laux akhirnya bertemu dengan Red Death, di mana ia telah mengetahui jika suatu saat pasti sosok Barry Allen akan menguasai tubuhnya kembali, yang mana dengan itu The Laux membiarkan hal itu terjadi untuk memberikan harapan terakhir bagi para hero. Yang sebelum akhirnya Batman The Red Death alias kini Barry Allen harus tewas karena tubuhnya yang tak bisa menahan terjangan dari energi positif.
Sementara itu, meskipun mengalami kerusakan, para hero akhirnya mengabarkan jika mereka telah berhasil dan akan menuju ke House of Heroes. Dan semua orang pun merasa lega dengan berita tersebut. Akan tetapi berbeda dengan Detektif Jim, yang mana ia masih merasa ragu akan berita tersebut, akan tetapi ia malah kesulitan untuk menyampaikan perkataannya tersebut. Yang mana dalam pemikirannya, Detektif Jim merasa jika perjalanan para hero terasa ganjil meskipun mereka mengikuti jalur yang telah dipetakan. Dan untuk mengetahui kebenarannya, Detektif Jim lalu mengaktifkan kembali sosok Red Tornado yang langsung menggila dengan mengatakan jika mereka telah membuka pintu menuju kegelapan. Hingga akhirnya Morrow mencoba untuk mematikannya, tetapi Red Tornado telah menghancurkan ruangan tersebut sebelum ia ambruk. Dan Morrow pun mencoba menenangkan hasil ciptaannya tersebut dan memintanya untuk menjelaskan apa yang ia ketahui dari semua ini. Red lalu mengungkapkan bahwa timnya yaitu Challengers telah mencoba untuk sampai ke House of Heroes, tetapi mereka juga malah membuka pintu bagi Barbatos untuk masuk ke universe ini. Lalu menyadari akan bahaya yang mereka hadapi di multiverse, para Challengers akhirnya menutup pintu itu dan kembali ke bumi. Kemudian ia juga menjelaskan akan permainan musuh, yaitu dengan meluncurkan anak panah ke jantung multiverse untuk membunuh semuanya. Dan terungkaplah jika jalan menuju House of Heroes itu adalah suatu jebakan, dan ia juga mengingat bahwa ia akan dibangunkan untuk menyaksikan tanda pertama dari akhir dunia. Sementara itu, Barry berhasil kembali ke Ultima Thule, di mana Raven mengatakan bahwa mereka tak bisa mengarahkan kapalnya, yang mana kapal mereka sekarang telah seolah-olah menjadi anak panah yang akan menghantam House of Heroes. Barry lalu akhirnya menyadari bahwa inilah yang diinginkan oleh para Dark Knight selama ini. Sementara itu, Cyborg menerima peringatan dari Pulau Black Hawk yang mana sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar dari semua ini. Lalu Deluxe meminta The Devastator untuk membawakan tahanannya untuk dapat melihat peristiwa itu juga. Kemudian Dawnbreaker, ia pun mendapatkan informasi jika Ultima Thule sedang mendapatkan suatu sinyal dari alam semesta ke-53. Meskipun seharusnya tak ada universe yang seperti itu. Yang mana kita ketahui jika dari awal cerita hanya ada 52 dunia dari multiverse. Lalu kembali kepada Deluxe yang saat itu memaksa tahanannya untuk melihat dari jutaan harapan dan mimpi yang akan segera hancur. Dan inilah dia saat Ultima Thule akhirnya menabrak House of Heroes, di mana efeknya pun dapat dirasakan oleh mereka yang ada di Pulau Black Hawk di saat semua orang berbagi kata-kata terakhir mereka. Namun sesuatu telah memindahkan Detektif Jim, yang mana kini ia telah berada di suatu ruangan yang penuh dengan berbagai sosok simpanse. Dan yang mengejutkan adalah di sana juga ada The Flash, Cyborg, dan Raven yang telah diteleportasi bersama dengan Ultima Thule tepat sebelum menabrak House of Heroes. Kemudian cerita ditutup dengan munculnya The Batman versi simpanse yang menjelaskan bahwa mereka telah mengawasinya dan telah memutuskan untuk memberikan dukungan dari dunia ke-53. Oke, seperti biasa, sekarang mari kita review singkat untuk cerita komik ini. Yang secara keseluruhan komik ini menceritakan perjalanan dari Cyborg, The Flash, dan Raven yang menjelajahi ruang antar universe yang disebut dengan The Bleed dengan menggunakan kapal ekstradimensional yang ditenagai oleh lantunan nada musik yaitu Ultima Thule.
dengan tujuan utama mereka adalah untuk menuju ke pusat dari seluruh eksistensi, yaitu lokasi House of Heroes berada, dan menyelamatkan semua orang dengan membajaknya untuk menyebarkan energi positif ke seluruh semesta. Meskipun pada akhirnya mereka berhasil dicegat oleh para Dark Knights yang menggunakan kapal mereka, yaitu The Carrier, yang mana berhasil membuat kapal Ultima keluar dari The Bleed dan melewati berbagai macam dimensi seperti dunia dari bajak laut, dunia vampir, dan dunia robot. Dan yang menarik dari cerita ini adalah kembalinya sosok Barry Allen pada tubuh Batman The Red Death atas dampak energi positif yang ia terima, meskipun pada akhirnya tubuhnya pun tak bisa menerima tubrukan antara dark energy dengan positif energy dan malah menghancurkan tubuhnya sendiri. Hingga akhirnya, singkat cerita, mereka berhasil diselamatkan oleh para simpansa super yang menyatakan berasal dari bumi ke-53. Yang secara singkatnya, bumi ke-53 ini adalah suatu realitas di multiverse yang dihuni oleh primata. Dan bagaimanakah kelanjutan dari semua kisah ini? Untuk itu silakan ditunggu di video selanjutnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada video kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi.